Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang meninggal dunia, mungkin banyak orang yang masih berpikir bahwa harta yang ditinggalkan mayit segera dibagi kepada ahli waris. Padahal dalam fikih Islam, harta peninggalan atau yang disebut tirkah tidak boleh langsung dibagikan kepada ahli waris sebelum beberapa hak yang berkaitan dengannya ditunaikan. Di dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i disebutkan ada 5 hal yang harus ditunaikan dari tirkah atau harta peninggalan mayit yang harus dilakukan secara berurutan. Insya Allah kita akan membahas 5 perkara tersebut. Yang pertama adalah ad-duyunul muta'alliqatu bi a'yanin minat tirkati qablal wafati. Hutang yang berkaitan dengan benda tertentu dari harta peninggalan sebelum kematian. Mithlur rohni, seperti barang yang digadaikan. Faman rohana syai'an wasallamahu walam yatsruk ghairahu summa mata fadainul murtahini muqaddamun ala kulli syai'in. Jika seseorang menggadaikan sesuatu dan menyerahkannya kepada penerima gadai serta tidak meninggalkan harta lain selain barang tersebut, kemudian ia meninggal dunia, maka hak atau utang penerima gadai didahulukan atas segala sesuatu hatta tajhizil mayyiti wa takfinihi, bahkan sebelum biaya pengurusan dan pengkafanan jenazah. Yang kedua, tajhizul mayyit, pengurusan jenazah. Fa inna tajhizahu muqaddamun ala baqiyatid duyun, maka sesungguhnya biaya pengurusan jenazah didahulukan daripada utang-utang yang lainnya. Wa ala infadil wasiyati, dan atas pelaksanaan wasiat. Wa ala haqqil warathati, dan atas hak para ahli waris. Li'annahu minal asya'id daruriyah, sebab pengurusan jenazah termasuk dari kebutuhan yang bersifat penting. Allati tata'allaku bihaqqil mayyiti ka insanin lahu karamatuhu litahattumi muwaratihi fi lahdihi, yang berkaitan dengan hak orang yang telah meninggal sebagai manusia yang memiliki kehormatan, karena ia wajib dimakamkan di liang lahatnya. Yang ketiga, ad-duyunul muta'alliqatu fi zimmatil mayyit, utang yang menjadi tanggungan orang yang telah meninggal. Fa innaha mu'akharatun an mu'anit tajhizi, maka sesungguhnya hutang-hutang tersebut ditunaikan setelah biaya pengurusan jenazah. Wa muqaddamatun 'alal wasiyati wa haqqil warathati, dan didahulukan daripada wasiat dan hak para ahli waris. Sawa'un kanat hadhihi duyunu min haqqillahi ta'ala kazakati wan nudhuri wal kafarati, baik hutang tersebut merupakan hak Allah Ta'ala seperti zakat, nazar, dan kafarat. Au kanat min huquqil ibadi mithlul qardi wa ghairihi, maupun merupakan hak manusia seperti pinjaman dan utang lainnya. Yang keempat, al-wasiyatu min thuluthi ma yabqa min malihi, wasiat yang diambil dari sepertiga harta yang tersisa. Wahia mu'akharatun anidaini bil ijma'i, wasiat ditunaikan setelah pelunasan hutang berdasarkan kesepakatan ulama. Wa muqaddamatun ala haqqil warathati
dan pelaksanaannya didahulukan sebelum hak para ahli waris. Yang terakhir, yang kelima, al-irthu, warisan. Wa huwa akhirul huquqil muta'alliqati bitirkati. Warisan merupakan hak terakhir yang berkaitan dengan harta peninggalan. Wa yuqsamu baina afrodil warrothi hasba angsibaihim. Harta tersebut kemudian dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Inilah tahap terakhir. Setelah hak yang berkaitan dengan harta, biaya jenazah, utang, dan wasiat ditunaikan, maka harta yang tersisa barulah dibagikan kepada para ahli waris. Kita mengambil satu pelajaran penting, yaitu harta peninggalan seseorang bukanlah sekedar harta yang ditinggalkan untuk dibagi. Di dalamnya ada hak-hak yang harus ditunaikan. Jangan terburu-buru membagi warisan, sementara masih ada utang mayit yang belum dibayar, wasiat yang belum dilaksanakan, atau hak orang lain yang masih tertahan. Karena dalam Islam, hak orang lain tidak gugur hanya karena pemilik harta telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman terhadap hukum-hukumnya dan menjadikan harta yang kita tinggalkan maupun yang kita terima sebagai harta yang halal, berkah, dan tidak menjadi sebab pertanggungjawaban di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.